Assalamualaikum Bu Er. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa Bu? Oh, saya baru nyantai Pak Pur. Hanya buka-buka file ini loh, iseng-iseng memanfaatkan waktu yang luang saja. Oh, Bagaimana Pak kira Pur? kirain sibuk. Kok saya lihat kok buka laptop. Oh, enggak. Daripada ngantuk Pak. Ada Oh, yang enggak. bisa saya bantu Pak Pur? Begini Bu, saya mau cerita tentang beberapa murid saya. Ya. Kenapa muridnya Pak Eh, Pur? ini ada beberapa murid saya yang belum lancar dalam membaca Bu. Padahal mereka itu sudah kelas 4. Oh, masa iya Pak, kelas 4 belum bisa membaca? Bener Bu, ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Padahal itu setiap hari ketika saya mengajar, beberapa anak tersebut sudah saya panggil ke depan ke meja saya untuk saya ajari membaca. Tapi mereka masih saja belum lancar membacanya. Kira-kira kenapa ya, Bu? Mungkin Bu Her punya saran atau masukan buat saya, Bu? Hmm. Eh, Mungkin Pak Pur sebelum saya memberikan ibaratnya masukan ya, mungkin saya perlu tahu apa yang sudah selama ini Pak Pur lakukan untuk membantu mereka. Hmm, Yang saya lakukan ya itu Bu, setiap pagi itu anak-anak yang belum lancar itu Ya, misalnya temannya yang lain mencatat atau mengerjakan. Nah, anak-anak tersebut saya panggil ke meja saya, kemudian saya ajari membaca, itu Bu. boleh tahu Pak Pur yang maksudnya bahan yang Bapak berikan ke anak untuk membaca, latihan membaca itu apa ya? Tentang apa? Ya, teks-teks bacaan yang ada di buku, Bu. Saya suruh membaca gitu. Oh, begitu. Oke. Ya, kalau menurut saya, kasus ini termasuk salah satu kasus kesulitan dalam belajar, ya, khususnya di sini adalah membaca. Biasanya kalau membaca itu ada hubungannya dengan menulis, pasti begitu. Oh iya. Perlu ditelusuri, maksudnya diselidiki terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak bisa membaca. Misalkan di Hmm, rumah, bagaimana perhatian orang tua kepada anak tersebut. Kalau kita, kapasitas kita sebagai guru, itu kan mengajari durasi mengajar itu hanya beberapa jam. iya. Begini Pak Pur, coba Pak Pur bantu anak-anak membaca dengan kosakata yang mudah terlebih dahulu. Hmm, Misalkan dengan bervokal A terlebih dahulu, contohnya baba, apa, nanas, seperti itu. Kalau mereka sudah menguasai, nanti ganti vokal yang lain dan bisa kolaborasi dari vokal-vokal kelima vokal itu. hmm, itu ya Begitu. Bu Dan ya. sebelumnya mungkin Pak Pur juga perlu apa ya, ngetes si anak itu apakah Hmm? dia benar-benar sudah mampu mengidentifikasi setiap huruf atau belum. Percuma kalau Bapak sudah mengajarinya misalkan dalam bentuk kalimat sementara anak tersebut belum mampu mengidentifikasi hurufnya kan ya juga repot. Maka langkah yang Oh, pertama Pak Pur selidiki dulu, cari tahu dulu tentang kemampuan mereka dalam mengidentifikasi huruf. Yang kedua, coba Pak Pur juga menggunakan media yang membuat mereka tertarik, seperti potong-potongan kertas karton atau apa yang disertai gambar. Atau bahkan oh, Pak Pur bisa menayangkan di video di YouTube itu kan banyak cara membaca yang sangat menarik. Begitu hmm, Pak Pur kalau menurut saya. oh gitu nggih Bu. Ya. Nggih. Wah, ini masukan yang sangat bagus Bu Er. Ya, bagaimana perasaan Pak Pur setelah mungkin ada sedikit masukan dari saya? Nggih. Eh, Alhamdulillah sudah apa sedikit lega Bu Er. Mungkin
cara melatih saya pada anak-anak dalam membaca perlu dievaluasi. Makanya saya minta saran ke Bu Her. Nah, siapa tahu nanti dengan saran-saran yang Bu Her berikan tadi, anak-anak tadi sudah bisa semakin lancar dalam membacanya. Iya. Jangan lupa itu Pak, satu hal yang sangat penting yaitu kita selalu mensupport atau memotivasi mereka agar mereka gemar membaca. Misalkan dengan cara begini, anak-anak ketika jajan ya atau jajan itu coba diajarkan untuk selalu membaca, atau ketika jalan-jalan di mana ada tulisan apa itu dibaca. Nanti itu akan memotivasi si anak untuk gemar membaca. Mungkin Iya itu Bu, salah kadang saya satu juga trik. menyampaikan seperti itu. Iya, Kalau kamu lihat tulisan di mana saja itu sambil dibaca nanti biar bisa membaca gitu. Saya juga sudah memberikan motivasi seperti itu Bu. iya, Oke. iya. Terima kasih Bu Er atas saran dan masukannya. Nanti coba saya akan terapkan kepada anak-anak. Semoga eh, dengan saran dan masukan Bu Er, anak-anak semakin lancar untuk membacanya. Itu Iya. Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Pur. Mungkin apa ya? Setelah Mas Pur, Pak Pur tahu tentang tekniknya ini, apa komitmen Pak Pur untuk selanjutnya? Komitmennya saya akan tetap berusaha pantang menyerah untuk mengajari anak-anak sabar, telaten dalam mengajari mereka, terutama yang bisa membaca itu. Guys, Bu, rasanya itu kalau tidak sabar wis pasti rasanya pengen marah terus sama anak. Ya, Iya, tapi iya betul 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 sekali. saya akan berusaha Bu. Ya karena mengingat si anak sudah kelas 4 yang seharusnya dia itu kan sudah mampu memahami konsep. Tapi kalau Iya kemampuan Bu. dasarnya membaca masih kesulitan, terus bagaimana mereka memahami konsep. Iya Tetap Bu, betul. berjuang Pak Por, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya gitu, terima kasih Bu Er atas masukannya. Silahkan kalau mau dilanjutkan untuk buka-buka laptopnya dan kegiatan selanjutnya. Ya, sama-sama Pak Pur. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Good luck, semoga berhasil. Amin. Mohon pamit nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Ini pengamat langsung bisa memberikan refleksinya gitu ya, Pak Naim ya? Oke, silakan Bima dulu. Oke, kalau tadi melihat percakapan dari Bu Suhartini dan Pak Purwanto secara garis besar sih sudah lancar. Kedua belah pihak itu sudah santai ya, karena memang rekan kerja. Kalau dilihat-lihat sih seperti kayak Bu Har itu yang mencarikan solusi untuk Pak Pur gitu loh. Gitu. Seharusnya kan Bu Har itu membantu Pak Purwanto untuk menemukan dirinya sendiri, kemudian menggali potensi dirinya sendiri, bagaimana cara untuk menemukan cara agar anak-anak itu yang nggak bisa membaca jadi bisa membaca gitu. Tapi dari ide kreatifnya Pak Purwanto sendiri gitu, bukan dari Bu Har. Bu Har itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau intinya kayak membantu Pak Pur berpikir sendiri gitu loh, gitu. Ya, kalau obrolan sih mayoritas sudah nyaman, sudah rileks, sudah santai. Dari hati ke hati sih sebenarnya Pak Pur sama Bu Hartin itu sudah dari hati ke hati gitu. Karena sudah bestie kali ya. Itu aja sih dari saya. Monggo Pak Naim. Oh ya, dari saya
memang benar yang dikatakan Bima, bahwa tahapan-tahapan coaching tadi sudah dilalui dengan baik. Hanya saja tadi sedikit lebih ke mentoring gitu. Jadi Bu Hartini itu mencarikan solusi untuk Pak Purwanto. Jadi tadi yang dibilang bahwa Bu Hartini seharusnya cukup bertanya, nah, terus bagaimana Pak? Cukup satu kalimat saja biar yang memikirkan solusi itu Pak Purwanto sendiri. Nah, itu sih menurut saya pribadi. Nah, jadi lebih ke mentoring tadi. Kemudian untuk waktunya Bu Her ya, seharusnya kan 20 menit untuk coaching. Ini tadi masih sisa sekitar 8 menitan gitu Bu. Ya, itu dari saya. Semoga ke depan Bu Hartini sebagai coach bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam mengcoaching rekan-rekannya di sekolah. Gitu Bu. Ya, ini apa namanya masukan dari kita loh Pak, bukan maksud gimana, hanya dari yang kita lihat saja. Saya dengan Pak Naim juga belum tentu lebih baik. Wong namanya kita juga baru latihan kan, ini masih latihan kedua. Kemarin yang pertama saat Vicon dengan Bu Endang kan. Nah, ini yang kedua. Jadi wajar sih. Saya sendiri juga belum begitu menguasai step by step-nya apa yang harus dibicarakan. Bagaimana cara kita bisa membuat coach kita atau lawan bicara kita itu menemukan solusinya sendiri kayak gitu. Biasanya kalau orang curhat itu kan minta dicarikan saran biasanya gitu kan. Mayoritas seperti itu. Misalnya kayak saya punya masalah, saya curhat ke teman guru atau siapa kan pasti minta dicarikan solusi, enaknya gimana. Kemudian kalau solusinya itu oke, masuk buat saya ambil. Nah, tapi kita di sini diminta untuk bukan kita yang mencarikan solusi, tapi coach kita yang mencari solusi sendiri. Gitu. Kita semua masih sama-sama belajar, masih perlu dikembangkan lagi. Kita semua sama seperti itu. Gitu. Ini pertanyaannya ini videonya dihentikan sampai kapan? Saya minta maaf ya kalau seakan-akan coach di sini mendominasi, tapi bukan berarti saya menggurui, tetapi karena saya tadi itu terpancing dengan pertanyaan ataupun masukan dari Mas Pak Pur yang bilangnya tadi mungkin Bu Hartini punya solusi begitu, maka akhirnya saya terpancing seperti itu. Nah, ketika saya menanyakan sama Pak Purwanto apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mengatasi anak-anak tersebut, kan mendikannya hanya sekedar membaca dari buku teks bacaan begitu. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk mengeksplor semuanya. Iya, Mbak. Sudah ada 20 menit belum, Pak Naim? Belum kayaknya, Bu. 5 menit lagi. Wah, masih lama. Apa diulang? Perlu diulang, Pak? Boten usah. Ini kalau yang diunggah itu yang kita sebagai coach ya berarti ya. Kita jadi coach-nya kan yang atas nama kita yang diunggah ya. Iya, betul. Yang diunggah itu kita yang atau dua-duanya kita sebagai coach dan coach. Kalau kemarin Pak, yang saya sama Bu Har itu waktu saya jadi coach, ya saya ambil di situ untuk saya upload yang di Bu Har yang waktu jadi coach gitu. Jadi istilahnya video kemarin yang full itu tuh Pak
putus di Oh, tengah, yang diedit. satu bubar, Oh, yang satu saya malah saya. kemarin nggak edit deh, Pak. Jadi waktu coach-coachan ya masih utuh itu saya Ya dukon deh Pak, upload lah ulang saya yo malah. ya gak Saya ngerti ya tak edit, juga. Pak. Tak edit tapi cuman tak tambah itu ruang kolaborasi kelompok 5 namanya Pak Naim, nama saya plus foto, terus kasus 1, terus Waduh, video rekaman Pak Naim dengan saya. Pak Naim jadi coach, saya coachnya. Kemudian tak tulisi lagi kasus 2, saya coachnya, Pak Naim coachnya. Udah, jadi semua video saya unggah sih, cuman tak tambah gitu doang. Oh, mana tambahane aku elik ora ono tambahane. Waalaikumsalam Pak Naim. Wah, Ya Pak, aduh, bete deh Pak Pur. kok PT iki pripun kenapa? Nah, ini apa sih ya? Kemarin tuh loh ada kasus masa nggak dengar Pak Pur. Duh, kasus apa Pak? Nggak dengar saya ki. Nah, itu kemarin kan Pak Darto kepala sekolah itu loh Pak marah-marah ke saya. Hmm. Nah, kenapa kok dimarahi? Nah, nggak tahu apa beliaunya ngeritik pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, enggak. Bagaimana cara ngajarin jenengan kok bisa dikritik? Ini Pak kan kemarin saya ngajar bahasa Indonesia jam Ya, terakhir Pak siang hari. Nah, ya, saya kan istilahnya apa ya? Waktu pembelajaran sedang menayangkan PPT video, kemudian ya. anak memperhatikan tentang puisi, Pak. Itu kan ada pembacaan puisi yang bagus itu saya tampilkan punyanya AADC, Pak, yang Rangga dan Cinta itu yang terkenal, Pak ya. Oh, aduh. Aja. Lah, Hmm. apa itu saya nggak tahu ternyata Pak Darto itu ada apa namanya memperhatikan saya Pak. Nggak tahu. Hmm. Berarti kan secara sembunyi-sembunyi ya Pak, berarti Pak ya. Ya, nah, terus beliaunya Hmm. masuk masuk Hmm. kemudian saya sapa beliaunya Oke. masih memperhatikan saya di dalam kelas. Saya ya Hmm. tetap melanjutkan. Kemudian Oh. tiba-tiba saya ditegur, Pak, Hmm. nggih, pripun Pak Darto? Ini buku mengajarnya mana Pak? Kok nggak ada di meja jenengan? Duh, saya Hmm. kan nggak bawa buku Pak. Saya kan sedang pembelajaran menggunakan video. Kan gitu Hmm. ya Pak ya. Benar toh Pak, saya Pak. Ya, nggih. Nah, itu yang Pak Naim melakukan itu kan sudah bagus toh sebenarnya, sudah apa model pembelajaran terbaru, tidak seperti zaman dulu harus menggunakan buku paket seperti itu ya. Iya, Hmm. kan saya kira buku paket kan ketinggalan Pak, konvensional lah. Kalau ini kan saya pengen lebih hack gitu Pak, lebih mewah gitu, lebih kemudian. Hmm. Mungkin maksudnya Bapak Kepala Sekolah itu agar anak-anak juga apa bisa membaca lewat melalui buku sehingga perpustakaan pun apa bisa dikunjungi oleh anak-anak sehingga anak-anak itu timbul untuk minat membacanya. Hmm, Bisa jadi ya seperti itu Pak Nai. bisa jadi Pak ya. Kalau Oke. saya meninggalkan buku fasilitas sekolah buat apa ya Pak ya?
Ya, jadi untuk kedepannya mungkin dipadukan Pak Naim, bisa menggunakan buku juga digunakan juga, atau dengan model-model pembelajaran yang ini seperti Pak Naim tadi menggunakan video begitu. Jadi dipadu-padankan. Iya. Oh iya ya. Kalau tadi kan saya langsung kelas ya Pak ya. Waktu langsung pembelajaran anak-anak saya ajak berlari. Saya lupa kalau kemampuan siswa kan berbeda-beda Pak ya. Ada yang kemampuannya rendah. Saya lupa. Makanya kok di kelas yang saya ajar kemarin itu memang ada 2 anak Pak yang itu nggak begitu memperhatikan saya. Saya kira ya mereka malas atau apa. Mungkin memang kesulitan mengikuti Pak ya. Kalau nggak pakai buku paket Pak ya. Iya, karena kan ada anak yang dia lebih suka membaca daripada menonton video. Ada yang lebih suka mendengarkan daripada membaca seperti ini. Kan mungkin penglihatannya tidak begitu atau kurang jelas. Jadi bisa dijembatani atau mungkin video beserta ada teksnya. Nah, jadi anak-anak yang bisa atau yang gemar membaca bisa membaca lewat teks yang ada di dalam video tersebut. Iya Pak, saya jadi sadar Pak. Selama ini saya memaksa siswa pada sumber pembelajaran yang sama. Saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Biasanya kan pemikiran saya ya pembelajaran diferensiasi ya hanya produknya Pak. Ternyata bisa dari berbagai sumber karena tadi ya kemampuan siswa berbeda-beda dari awal itu Pak ya. Saya ini malah jadi malu Pak sama Pak Darto Pak, kalau gini. Saya udah marah, jengkel sama Pak Darto, ternyata kesalahan ada pada saya diri sendiri Pak. Ya Allah. Dan seperti itu juga kan segala sesuatunya bisa kita pecahkan atau sebagai bahan evaluasi untuk diri kita selanjutnya. Jadi mungkin ada teman atau Pak Kepala Sekolah ketika memberikan saran dan masukan ya sebagai evaluasi untuk kita Pak. Jadi tidak usah merasa tidak enak gitu. Nah selanjutnya Pak Naim ada rencana apa itu untuk anak-anak? Rencana ke depan ya saya mau ini Pak, minta maaf ke Pak Darto, dan ke depan ya saya akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, termasuk tadi salah satunya buku teks Pak gitu. Dan saya juga ini masukan buat saya juga sih Pak. Berarti selama ini saya itu orangnya nggak bisa dikasih kritikan Pak ya. Bisa dilihat Pak Darto itu kalau ngasih saran ke saya seakan-akan marah. Jadi berarti sifat saya kurang bagus Pak. Ini sedikit menggugah saya Pak itu Pak. Terima kasih Pak ya sudah mendengarkan cerita-cerita saya ini Pak. Saya malah jadi malu seakan-akan tadi ya menyalahkan Pak Darto kepala sekolah, ternyata saya sendiri yang salah Pak. Mboten sami-sami Pak Naim, kita bersama guru saling mengingatkan, saling introspeksi juga ketika diingatkan biar dalam kita mendidik murid-murid semakin baik, semakin bagus, dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri
bisa tercapai. Itu Pak Naim. Iya Pak, dengan ini saya pun juga merasa lega Pak, perasaan saya jadi plong, saya ya seperti kata lagunya Andra the Backbone Pak, seperti hidup kembali Pak saya Pak ini Pak. Bebannya hilang gitu Pak. Jadi saya ngajarnya jadi nanti lebih bagus lagi ke depannya Pak ya. Oke, sudah dulu ya Pak Por ya. Soalnya ini nanti saya ada ngajar lagi Pak di kelas 7 Pak. Gitu, nggih Pak Naim. Semoga rencananya ke depan dalam mengajar juga sesuai dan juga memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahan. Gitu Pak Naim nggih. Dan monggo kalau mau. Terima kasih Pak atas sama-sama mau mendengarkan cerita-cerita saya Pak ya, sudah itu ya, waktu-waktunya gitu. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Her. Monggo Mbak Har bisa disampaikan dulu hasil refleksi dari Pak Naim dan Pak Purwanto, baru nanti saya. Ya, baiklah Pak Pur maupun Pak Naim. Percakapan dengan basis coaching yang sudah Bapak praktekkan. Kedua, menurut saya bagus sekali, luar biasa, karena komunikasi dua arah antara coach maupun coachee seimbang. Di sini dalam artian tidak ada yang mendominasi. Seorang coach di sini berusaha untuk membangkitkan, tidak menunjukkan kepada coachee-nya yang sharing tadi, tetapi beliau mencoba untuk menggali apa yang sudah dilakukan oleh coachee tersebut atau guru tersebut. Sementara itu, coachee juga sudah mau terbuka di sini. Komunikasinya berjalan begitu bersifat kekeluargaan. Jadi suasananya pun menyenangkan. Jadi mereka berdua bisa menyampaikan dengan nyaman, dengan nyantai seperti itu, dan Pak Naim selaku coachee yang memiliki suatu masalah merasa masalahnya terselesaikan, yaitu mendapat solusi dengan dengan membangkitkan atau memotivasi dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara garis besarnya kesimpulannya sudah bagus dan malah bagus sekali ya coachingnya ini. Terima kasih. Ya, berikutnya saya ya Pak Naim dan Pak Pur. Tadi dari segi obrolan berdua itu sudah dua arah yang seperti yang disampaikan Bu Hartini, baik dari coachee ataupun coach. Kemudian coachee yang awal menemui coach, yaitu Pak Naim menemui Pak Purwanto itu dalam kondisi hati yang jengkel, kemudian marah, campur aduk lah, karena sedikit dikritik oleh Pak Darto gitu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Pak Purwanto, perasaan yang tadinya campur aduk nggak jelas itu kemudian yang dari negatif berubah ke positif. Pak Naim menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian tahu bahwa saat kita melihat suatu masalah itu jangan hanya dari sudut pandang diri kita. Jadi tidak boleh selalu menganggap bahwa diri kita itu selalu benar dan orang lain itu salah. Ketika kita dapat kritikan ataupun teguran, menganggap yang menegur kita itu salah dan kita yang benar gitu. Nah, tapi setelah
ngobrol-ngobrol setelah melakukan praktek coaching, ternyata kalau dilihat dari beberapa sisi itu bisa jadi kita juga salah, kita melakukan kesalahan karena sedikit rasa egois kita menganggap kayak tadi ya, hanya menggunakan digital saja, kemudian meninggalkan yang teks. Sementara siswa di kelas itu kan beraneka ragam karakternya. Ada yang siswa itu belajar hanya cukup mendengarkan ketika Pak Naim misal bercerita apa-apa, sudah bisa langsung masuk. Kemudian ketika melihat tayangan video atau media-media yang lain, dia bisa masuk. Ada yang dia harus baca buku gitu. Dia sistemnya kayak ngapalin apa yang ada di buku, bahkan saat titik komanya itu bisa masuk di otak dia semua gitu. Jadi harus melihat dari berbagai sisi. Kemudian solusi yang ditemukan Pak Nem itu sangat bagus. Jadi tidak hanya memanfaatkan era digital seperti sekarang, tapi tetap masih menggunakan buku teks dan memanfaatkan fasilitas sekolah yaitu perpustakaan. Jadi biar perpustakaan itu juga ada pengunjungnya. Anak-anak literasi secara langsung di perpustakaan, melihat berbagai jenis buku-buku yang berkaitan dengan puisi atau pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Dan untuk waktu ya Pak ya, kayaknya juga masih belum ada 20 menit ya tadi kayaknya perbincangannya. Kalau tidak salah, ya memang susah untuk ngepas ke ngobrol 20 menit dengan teks yang sudah kita rencanakan itu memang agak susah. Hah? Kalau sesama jenis agak sulit. Iya, susah. Sama ngapain itu susah. Masih ada 10 menitan kurang lebih tadi bukan, biar untuk itu waktu komentatornya. Gitu. Itu ya, sampai yang 51 tuh sudah kehitung 30 menit apa kehitung 20 menit ya Pak Naim tadi ya? Kan motornya sampai itu seharusnya 20. Yang 51 itu 20-nya ya? Ya Pak, berarti. Plus komentatornya. Plus apa namanya? 20 menit itu khusus untuk coaching kayaknya. Ya, ini sementara kan ini nanti teks dulu gini. Kalau misal kok mau diulang lain waktu, ya lihat kondisi kan besok hari Senin yang pendampingan 2 orang kan. Pak Pur sama Pak Naim, sehari kan 2. Misal ngambil jam pagi nggak bisa, ngambil jam siang nggak bisa, jam malam juga nggak bisa sepertinya. Hari Selasa Mbak Her? Bu, 20 menit itu ya sekalian itu dengan apanya? Kalau 20 menit coachingnya, kemudian untuk komentarnya ya lebih nanti malah. Ya, kemarin sih saya nangkapnya intinya untuk coaching ini tuh minimal 20, maksimal 30. Sudah lengkap dengan refleksi sih kayaknya. Ngambil waktu segitu kayaknya loh. Penangkapan saya. Present gitu aja ya. Jadi digenep ke 20 menit lah Pak. Iya. Ini masih berapa menit lagi Pak? Ini masih 2 menit. 2 menit. Ya, ini tadi waktu saya di coaching sama Pak Purwanto. Pak Purwanto sebagai seorang coach memang luar biasa tadi dengan pertanyaan yang pemantik, sehingga mau tidak mau saya harus memikirkan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya dipaksa, aku seakan-akan kita kok orang dukung aku, malah nyalahno aku kon mikir. Jadi benar-benar seorang coach yang handle itu Pak Purwanto. Mboten Pak. Mungkin dari Pak Pur ada tambahan. Cukup lah. Sudah banyak dikomentari saran dan masukan dari Bu Ima dan Bu Her. Ya, terima kasih untuk Bu Hartini dan Bu Ima atas refleksinya yang sangat luar biasa. Ke depan pasti ini akan membantu kami dalam meng-coaching guru-guru di sekolah kami. Gitu Bu ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama.
End record ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bima, tumben kesini? Kok layu? Apa habis putus dengan pacarnya? Aduh, bukan itu Pak. Ini kan saya baru itu keluar dari kelas 10 TM4. Kira-kira saya mengganggu waktunya jenengan nggak? Kayaknya Pak Naim lagi sibuk nonton YouTube tuh. Ini saya lagi cari referensi untuk pembelajaran di kelas besok, Bu. Nggak ada apa ya, nggak apa-apa nih. Nanti saya ada waktu kok. Saya kan nggak ada jam ngajar nanti. Berarti ini saya boleh ganggu waktunya jenengan ya? Ya, nggak ganggu lah. Silakan duduk Bu Ima ini. Di depan nggak apa-apa. Daripada berdiri. Nanti tak ambilkan minuman. Terima kasih sekali udah disediakan tempat duduk, masih diambilkan minum. Emang temanku yang satu ini is the best pokoknya. Ya dong, siapa dulu? Ini Bu minumannya teh, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kebetulan saya juga haus nih Pak. Saya minum dulu ya Pak. Ya silakan. Begini Pak, saya tuh mau curhat tapi masalah pribadi. Boleh nggak ya? Boleh, silakan. Kalau minimal saya bisa jadi pendengar setia lah. Tadi kan saya baru keluar tuh dari kelas 10 TM4. Nah, itu satu keluar tuh rasanya di sini tuh kayak gimana ya Pak ya? Perasaan sih campur aduk gitu loh Pak. Wes nggak karu-karuan gitu. Nah, kebetulan kan kalau curhat sama Pak Naim itu kan saya gampang mereda emosi gitu. Nah, makanya kan saya pengen dapat solusi dari Pak Naim atas permasalahan yang saya hadapi baru aja tadi gitu Pak. Ya, memang ada kejadian apa Bu di kelas? Apakah murid membakar meja kursi atau gimana? Ya nggak sampai membakar meja kursi Pak. Saya tadi kan jam IPAS ya Pak ya. Nah, saya tuh melihat anak-anak itu kayak bosan dengan pelajaran saya gitu loh. Nah, saat saya tanya ke mereka, kalian kayaknya bosan dengan jam pelajaran IPAS? Nah, mereka jawab, nggak asik Bu, gitu. Padahal pelajaran IPAS kan biasanya menarik Bu, tertantang gitu. Iya, tapi saya juga heran kenapa anak-anak kok bisa bosan dengan pelajaran IPAS. Padahal kan gini loh Pak, tadi saya sudah itu menerapkan permainan kan di sela-sela jam pelajaran. Nah, permainannya itu kan permainan tebak kata tuh. Nah, anak-anak semangat, anak-anak antusias, anak-anak fokus saat bermain. Begitu permainan selesai, kembali ke jam pelajaran lagi gitu kan, ke materi lagi, mereka sudah agak murung lagi. Ya, saya sedikit itu jujur, saya sedikit ketika ya kecil gondu ada gitu loh. Campur aduk gitu. Berarti ketika ice breaking siswanya bersemangat Bu ya. Tapi ice breaking selesai, semangatnya juga selesai Bu ya. Iya Pak, saya merasa saya sudah ramah gitu ketika ngajar. Menurut saya juga udah asik, tapi kok bisa ya mereka bosan gitu loh. Nah, memang media pembelajaran Ibu seperti apa di kelas tadi? Saya tidak menerapkan media pembelajaran sih Pak, cuman pakai PowerPoint aja. Oh, hanya PowerPoint. Mungkin ada sesuatu Bu yang bisa digunakan Ibu. Pembelajaran yang menggunakan game mungkin. Kira-kira apa Bu ya? Apa ya Pak? Saya itu bingung. Makanya saya datang ke jenengan biar dapat
solusi gitu. Saya tuh bingung media apa gitu yang bagus selain PowerPoint. Coba digali lagi, Bu. Apa ya, Pak? Apa karena di PowerPoint itu isinya cuman sekedar tulisan-tulisan, kemudian gambar-gambar mati yang nggak bergerak ya, jadi membuat anak-anak merasa bosan apa ya? Ya, karena tadi Bu, karena anak-anak kan suka dengan kegiatan yang bergerak fisik Bu ya. Itu membuat mereka bersemangat. Kemudian ketika pembelajaran, Ibu menggunakan PPT dan mereka itu hanya duduk, menonton, melihat, mendengar, dan mereka nggak ngapa-ngapain. Mungkin itu yang membuat mereka bosan. Jadi coba Ibu temukan atau mungkin pernah dilakukan dan lupa untuk dilakukan lagi pembelajaran game yang bisa diterapkan sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Coba diingat-ingat. Pembelajaran yang menarik untuk apa ya? Media pembelajaran yang menarik. Kemudian ada unsur game-game di dalamnya. Sebentar Pak, saya pikir-pikir dulu. Oh iya Pak, dulu tuh kayaknya saya pernah menerapkan itu puzzle kit kation anion, dan juga kayaknya juga pernah menerapkan itu kartu unsur sih di jam pelajaran. Ya, mungkin itu bisa digunakan lagi Bu, teknik-teknik pembelajaran game Bu. Game dalam pembelajaran bisa diterapkan lagi. Iya ya Pak ya, kenapa saya nggak kepikiran sampai ke sana ya? Apa karena beban tugas akhir-akhir ini makin berat, jadi pikiran saya juga kacau balau, bisa jadi gitu ya Pak ya? Ya, mungkin karena Bu Ima tadi berantem sama pacarnya juga kayaknya. Aduh, jangan dikait-kaitkan dengan yang itu, toh Pak. Ini kan urusannya KBM. Iya. Ini Bu Ima kan coba dipikirkan dengan jernih lagi aja Bu Ima. Kok bisa Bu Ima seorang panutan, seorang juara ya kan? Pada tahun kemarin aja 2020 Bu Ima dapat penghargaan dari sekolah tuh, apa inovasi pembelajaran terbaik ketika ada pandemi ya kan, awal-awal pandemi Ibu menggunakan pembelajaran yang luar biasa. Coba pembelajaran yang apa inovatif seperti itu Bu Ima gali lagi, tingkatkan, atau mungkin pernah dilakukan tapi tidak rutin. Nah, coba di Iya ya Pak, benar kata Pak Naim. Saya yang itu Pak, sudah lupa kalau saya pernah menerapkan media-media pembelajaran yang sangat inovatif di kelas saya gitu. Ya ini nanti saya akan mencoba membuat lagi Pak. Kalau saya kelab nanti saya tak bongkar-bongkar lemari di laboratorium. Masih ada nggak ya media-media yang pernah saya buat? Saya juga itu dulu untuk puzzle kit kation anionnya kan ada hardnya. Nah karena di era pandemi itu saya buat konten gitu. Jadi anak nanti bisa mengikuti dari awal proses pembuatan, kemudian pengaplikasian gitu kan, mereka bisa mengikuti saya gitu. Nah, cobalah nanti saya cek dulu masih ada atau tidak, baik itu puzzle kit ataupun kartu unsurnya. Kalau seandainya kok hilang ya nanti saya buat lagi untuk KBM saya berikutnya. Itu terima kasih ya Pak Naim ya. Sudah membangkitkan lagi apa ya yang sudah pernah saya buat tapi terpendam gitu. Kembali jatuh cinta dengan siswa Bu ya. Iya Pak. Ya berarti kan ini yang salah kan saya toh Pak. Ya pantesan gitu anak-anak sedikit
bosan gitu, mulai bosan karena saya hanya pakai PowerPoint. Nah, ketika nanti saya menerapkan di puzzle kit itu kan memasangkan, kan cantik tuh warna-warnanya bermacam-macam. Jadi belajar sekaligus main game. Kartu unsur kan juga sama, belajar sekaligus main game. Jadi selama proses KBM, saya yakin anak-anak pasti akan semangat dan juga fokus di kegiatan pembelajaran. Dan kalau anak-anak itu fokus, mereka bisa membangun pengetahuannya sendiri kan, itu lebih bermakna untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Iya, syukurlah kalau Bu Ima sudah merasa lebih baikan, kemudian punya visi ke depan, itu kan berarti bagus untuk panjenengan Bu. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah merasa lega, saya sudah merasa tenang. Jadi ya nanti saya persiapkan lagi. Dan karena guru IPAS kan tidak cuma saya, ada Bu Tanti juga. Jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Bu Tanti. Mungkin dari Bu Tanti juga ada ide-ide media game lainnya gitu selain yang pernah saya buat, yaitu puzzle kit Kation Anion dan juga kartu unsur. Seandainya kok nanti salah satu di antara kami ada yang lupa, kan bisa saling mengingatkan kembali. Ya, berarti perlu komitmen yang tinggi Bu ya untuk melakukan itu Bu ya. Mungkin langkah-langkah menuju komitmen itu apa Bu ya? Langkah-langkah menuju komitmen ya itu Pak, saya harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga pada anak-anak. Kemudian saya harus menyiapkan media pembelajaran yang sangat inovatif dan juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dan selain itu, saya juga harus rajin menjalin komunikasi dengan rekan sejawat saya, terutama sesama guru IPAS. Gitu, Pak. Oke, saya harapkan pembelajaran Bu Ima ke depan semakin baik, hubungan dengan anak juga semakin harmonis Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Terima kasih juga karena berkat panjenengan saya teringat kembali media-media inovatif yang pernah saya buat untuk digunakan di kelas. Gitu. Saya sangat berterima kasih sekali pada panjenengan Pak. Ya, sama-sama Bu Ima. Ingat selalu senyum, gitu ya Bu ya. Jangan cemberut dulu. Jangan dihabiskan dulu. Oh iya Pak, saya minum lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Gini Pak, setelah ini kan saya masih ada jam kelas lagi tuh di 10 TJKT 2. Saya pamit izin dulu ya Pak ya. Itu ya, ya, semoga pembelajaran nanti sukses Bu ya. Jangan bawa cemberut-cemberutnya tadi ya, jangan dibangkitkan lagi ya. Iya, ini sudah senyum lagi loh. Iya. Sudah senyum lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya, Bu Ari ya. Iya. Ya. Beri komentar sedikit tentang kegiatan coach dan coachee yang dilakukan oleh Pak Naim dan Bu Ima. Bu Ima sebagai coachee, kemudian Pak Naim sebagai coachnya. Sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Cipta komunikasi, dialog yang seperti teman biasa, ya. Tidak seperti dengan atasan atau bagaimana, mengalir begitu saja, santai, rileks, ya. Nah, sehingga pemberian saran dan masukan itu juga tidak seperti menggurui, ya, karena ini obrolan santai sama teman. Jadi Bu Ima sebagai coach juga
menerima saran-saran dari Pak Naim. Kemudian Pak Naim sebagai coach sudah membuat Bu Ima itu untuk berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan atau ungkapan-ungkapan dari Pak Naim yang memantik Bu Ima untuk mengingat kembali apakah metode-metode yang sudah pernah digunakan dulu. Ditanya kenapa anak-anak kok murung atau tidak bersemangat. Nah, di sini menunjukkan bahwa Pak Naim berusaha membangkitkan Bu Ima untuk menyelesaikan atau mencari pemecahan masalahnya sendiri. Nah, di sini jadi seakan-akan tidak langsung solusinya dari Pak Naim. Nah, jadi kedua belah pihak bisa seimbang. Itu. Kemudian ekspresinya Bu Ima, wow, sangat luar biasa ini ya. Ekspresi dan penjiwaannya itu wah, mengalir sekali. Pas ini. Nah, jadi artis sinetron mungkin wah langsung ini lolos casting. Apa Naim? Audisi, Pak. Audisi. Testing. Nah, dari raut mukanya, dari raut wajah, sangat bagus sekali. Tukang murung, Pak. Oke. Tuh, kemudian apalagi ya? Di akhir juga Pak Naim memberikan pertanyaan pemantik untuk kedepannya bagaimana langkah-langkah yang diambil Bu Ima supaya didiknya bersemangat. Kemudian Bu Ima juga tadi akan berusaha menggunakan metode belajar yang lain atau pembelajaran yang menyenangkan dengan puzzle-puzzlenya tadi. Gitu Pak Naim dan Bu Ima yang bisa saya tambahkan lah dari selaku pendamping. Terima kasih. Kembali kasih. Enggak, Bu Her. Baiklah, Bapak Naim beserta Bu Ima, untuk komentar saya hanya satu kata atau berapa ini, luar biasa. Luar biasa, percakapan coaching ini adalah percakapan dua pihak yang saya anggap profesional sekali ya. Pada doyan ngomong semua. Yang pada intinya, yang pertama adalah komunikatif dari dua arah, baik itu dari coach maupun dari coachee. Kemudian komunikasinya juga berjalan mengalir natural ya, dan penjiwaannya betul sekali yang disampaikan oleh Pak Purwanto. Bu Ima di sini sangat menjiwai sekali, jadi benar-benar merasakan tertimpa suatu masalah beneran gitu, sehingga memang benar-benar butuh solusi yang harus segera dipecahkan seperti itu. Seorang coach yaitu Pak Naim di sini sudah menjalankan tupoksinya, tugas dan pokok fungsinya yang diantaranya yaitu di sini adalah membangkitkan. Ketika Bu Ima sudah berada di posisi down, di sini mengalami suatu kebuntuan, tetapi Pak Naim berusaha untuk membangkitkan, yaitu dengan cara mengingatkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bu Ima. Jadi di sini selain coach itu mengingatkan kembali, juga membangkitkan semangat kembali untuk coachingnya yang saat itu perasaannya baru gundah gulana, dan coachingnya juga welcome di sini ya, mau menerima masukan dari coachnya,
Jadi kesimpulan akhir secara umum percakapan coaching ini luar biasa dan sangat profesional. Demikian Pak Naim dan Bu Ima, komentar sedikit dari saya. Oke, terima kasih untuk pemberian refleksinya Bu Suhartini dan Pak Purwanto. Saya merasa juga saya masih banyak kekurangan, masih di tahap belajar. Gitu. Kalau Pak Naim itu yang ahli bicara. Wah, kalau saya sih kurang ahli bicara, masih boleh pautan lah. Masih apa ya? Yes, nggak selancar Pak Naim lah. Kalau Pak Naim itu kan sudah terbiasa apa ya, sudah terbiasa berbicara di depan, jadi public speaking-nya itu tertata rapi. Kalau saya ya masih amburadul gitu. Betul Bu Ima, Pak Naim itu covernya itu relax, mengalir begitu, tapi mengena. Nah, itu trik-trik seperti itu yang ingin sekali saya pelajari. Memang komunikasi itu, ilmu komunikasi itu memang benar-benar harus dipelajari. Dan tidak hanya dipelajari, kita memang harus berlatih. Iya, dipraktekkan ya. Tidak apa-apa, Bu Her, kalau ada waktu luang, bolehlah main-main ke SMP Latansa gitu. Ngobrol-ngobrol sama Pak Naim, belajar di ruangannya Pak Naim. Saya banyak belajar dari Pak Pur loh aslinya loh. Bagaimana bersikap cool dan humble gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ini saya tutup dulu, nanti masuk lagi skenario keempat ya, Bu ya. Bapak ya. Ya, siap. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak Ima. Waalaikumsalam, Bu Har. Ada apa nggih? Bu Ima, baru apa ya ini ya? Sepertinya Bu Ima lagi sibuk. Ini Bu, saya baru baca-baca buku fisika. Ya kan kalau di IPAS itu kan campur aduk ya Bu ya, ada kimia, fisika, biologi. Nah, saya baca-baca tuh biar nambah wawasan saya lagi. Begitu. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, ini sedikit mengganggu waktu Ibu. Bisa, Bu Ima? Nggak usah minta maaf, Bu Har. Kita kan ya teman kan. Nggak ganggu kok. Saya ada waktu luang. Ini saya izin duduk ya di sebelahnya Bu Ima ya. Oh iya, ya Allah, saya lupa. Itu mengizinkan duduk. Ya Allah. Monggo-monggo silahkan Tinara. Nggih. Ya, santai mawon, Bu Har. Butuh minum? Mau air mineral atau ini teh manis? Aduh, kayak di restoran aja ya Bu Ima. Enggak usah Mbak Ima. Terima kasih. Saya barusan tadi sholat, kemudian makan dan minum. Ini insya Allah dalam kondisi yang sudah terpenuhi. Oh, nggih, ya sudah saya kasih coklat mawon nggih Bu nggih. Ini monggo silakan disambi coklatnya. Ya. Begini Bu Ima, saya sebenarnya ada sedikit masalah tentang salah satu murid kelas 1, Bu. Saya merasa kewalahan dengan sikap dia. Ketika pembelajaran, kewalahan yang bagaimana? Ketika pembelajaran di kelas itu, anak tersebut yang bernama Faril itu tidak pernah yang namanya duduk anteng, itu nggak pernah. Paling duduk anteng sekitar 5 menit. Setelah itu sudah dia jalan-jalan menghampiri temannya ke sana kemari gitu. Bahkan dia juga istilahnya usil sama teman-temannya. Entah itu pinjem pensilnya tanpa izin atau mencoret-coret buku milik temannya. Bahkan ketika saya pernah pembelajaran membawa laptop, itu dia itu nggak pikir panjang, langsung aja pencet-pencet
kayak miliknya sendiri begitu, Bu Ina. Kalau anak seperti itu kan tentunya saya kewalahannya itu begini, ketika saya menghadapi anak seperti itu, terus sementara ketika saya kasih tugas itu tidak ada yang selesai. Tugasnya pasti nanggung semua. Kalau Mungkin saya punya mendengar solusi ceritanya dari Bu saya. Kalau saya mendengar ceritanya Bu Har, ini Mas Farel sepertinya anak yang hiperaktif ya Bu ya? Iya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Apa namanya? Model pembelajaran seperti apa yang Bu Har praktekkan di kelas? Kan ini Mas Farel kan hiperaktif, jadi kan perlakuannya harus berbeda dengan anak-anak yang normal. Iya, biasanya saya menggunakan media video Bu, tapi video itu pun saya jarang, tetapi saya memberikan kebebasan kepada Faril untuk mengerjakan tugasnya itu ibaratnya sambil apa saja begitu loh. Kalau memang dia sukanya jalan-jalan ya oke Mas Faril dikerjakan dengan jalan-jalan tidak apa-apa. Yang penting Mas Faril tidak mengganggu temannya. Dan jangan sampai membuat gaduh dan itu membuat suasana kelas semakin ramai. Begitu Bu. Kalau saya mau nayangkan video juga terkendala dengan LCD Bu. Saya harus ke ruangan kepala sekolah, matur, Pak mau pinjam LCD seperti itu. Dan saya terus terang ya saya kalau begitu terus saya merasa riko, merasa pakewo. Nah, saya bingung Bu mengatasi Faril seperti itu. Yang sudah Bu Har lakukan itu sudah merupakan usaha yang terbaik, ya kan? Tapi kan gini Bu, Mas Farel itu kan berbeda kan dengan anak-anak lain pada umumnya. Selain tadi kan Bu Har bercerita sudah menggunakan video, kemudian disambungkan dengan proyektor, nggih, pinjam di kepala sekolah. Tapi kalau pinjam terus-terusan kan ada rasa pekewo. Kira-kira Bu Har selain menggunakan video itu pernah nggak menggunakan usaha yang lain? Pernah sih Bu, pada suatu materi saya ajak anak-anak itu belajar di luar ruangan kelas. Nah di sana saya melihat memang Faril aktif sekali. Memang hobinya saya lihat kan memang hobinya jalan-jalan. Jadi dia senang sekali di sana. Dan ketika di akhir pembelajaran saya tanyai juga dia nyambung. Tapi memang ketika untuk menyelesaikan tugas tertulisnya dia itu memang agak sulit Bu. Memang harus saya dampingi terus. Sementara peserta didik itu kan banyak, tidak hanya Faril gitu. Dan ketika saya mendampingi siswa yang satu, tiba-tiba dia itu menghilang, nggak ada gitu. Dan setelah saya cari, ternyata dia itu pindah ke kelas lain. Gitu. Anaknya itu seperti apa ya, Bu? Kayak bekel gitu loh. Catit. Kayak bekel. Pindah tempat. Ya saya maklumi sih Bu, memang anak kelas 1, karena baru kelas 1 saya juga belum begitu memahami karakternya dan saya juga tidak berdomisili di desa situ. Jadi saya yang memang kurang begitu memahami tentang Faril ini. Gini Bu, apa Bu Har sudah pernah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Iya Bu, meskipun secara tersiratnya saja sih Bu, saya bingung. Maksudnya ketika saya memperlakukan menerapkan pembelajaran diferensiasi, apa yang saya diferensiasikan di sini? Saya bingungnya tuh seperti itu. Kenapa begitu? Ketika saya mau menayangkan video, saya terkendala dengan sarana dan prasaranya. Ya paling-paling itu tadi, saya memodifikasi antara
pakai buku paket, yaitu dengan cara ceramah tadi ya Bu. Terus saya belajar di luar di luar kelas, dan saya juga itu menggunakan poster atau gambar-gambar tertentu sesuai pelajaran yang sedang saya ajarkan. Itu Bu. Tadi kan ketika Bu Har mengajak anak-anak keluar kelas, berada di lingkungan sekitar, itu kan Mas Farel sangat itu kan antusias kan di situ. Jadi keunggulannya Mas Farel itu dia suka dengan pembelajaran yang menantang, yang di situ ada tantangannya. Dia butuh action gitu. Kalau saya dengar dari ceritanya Bu Har itu, Mas Farel itu lebih dominan ke actionnya. Tuh. Kalau tadi dari segi tugas yang tertulis kan dia ke aras-arasan sehingga jenengan harus mendampingi. Apa Bu? Pernah nggak Bu Har itu memanfaatkan alam sekitar atau lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, bukan yang hanya sekedar anak diajak keluar kelas, kemudian belajar di halaman sekolah, tapi dari bahan-bahan alam misalnya ada jagung, ada ranting, ada daun. Pernah nggak Bu Har itu memanfaatkan bahan-bahan alami seperti itu untuk ngajar di kelas sebagai media pembelajarannya Bu Har? Tadi kan jenengan ceritanya anak diajak keluar kelas. Nah, itu kan berarti di lapangan gitu, nggih. Tapi pernah nggak Bu Har itu mengaplikasikan bahan alam yang dari alam, misalnya ada kacang-kacangan, ada jagung, ada ranting, ada daun, atau sampah atau apa gitu untuk media pembelajaran Ibu di kelas gitu? Pernah nggak? Oh, iya Bu, pernah sesekali sih. Karena mengingat ini anak kelas 1, khawatir saya itu memang bagaimana ya, karena situasi orang kampung itu biasanya kalau gurunya itu kreatif, itu apa ya, image-nya itu malah justru image negatif. Gurunya reko-reko kayak begitu. Jadi kayak gitu ya, bagus sekali menurut saya. Nah, mungkin kita perlu sebagai guru, apa ya istilahnya, menjalin komunikasi dengan orang tua, begitu ya Bu ya. Biar mereka tidak miskomunikasi dengan kita. Iya, ide yang Bu Har sampaikan itu sudah bagus. Jadi agar tidak miskomunikasi harus disampaikan rencana pembelajaran ke depan dengan wali murid masing-masing. Apalagi di kampung, ya Bu, yang seandainya nanti memanfaatkan hal-hal yang menurut kita itu inovatif, menurut kita itu kreatif, tapi ternyata di pandangan orang tua itu neko-neko yang mungkin tidak berfaedah gitu. Jadi gagasan Ibu itu menurut saya sudah sangat bagus sekali untuk rencana-rencana pembelajaran ke depan. Nah, setelah panjenengan cerita ke saya, bagaimana perasaan Bu Har saat ini? Alhamdulillah, Bu Ima, setelah mendapatkan pencerahan dari Ibu ya, terbuka wawasan saya bahwa memang anak itu unik, memang betul murid itu unik, setiap individu memiliki karakter-karakter yang tidak sama satu sama lain. Saya sebagai guru memang harus telaten, harus sabar menghadapi mereka, apalagi ini anak kelas 1 ya Bu ya. Mungkin untuk dia juga tahap adaptasi sosialisasi di lingkungan yang baru. Masukan-masukan dan saran dari Ibu Ima akan saya coba untuk mempraktekkan, mengimplementasikan dalam pembelajaran secara maksimal, Bu. Dan saya berterima kasih sekali, Bu. Ini Ibu telah ibaratnya memberikan solusi yang membuat hati saya lega, yang awalnya saya gundah gulana, yang bingung, kewalahan ngadepi anak seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah saya merasa mendapatkan solusi.
Ya, alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan komitmen Ibu ke depannya, mau seperti apa yang mau dilanjutkan ke depannya seperti apa itu sudah panjenengan sampaikan. Sungguh luar biasa. Saya bangga dengan keterbukaan Bu Har. Kemudian Bu Har itu memiliki sikap yang pantang menyerah ya untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu selamat mencoba Bu Har. Semoga bermanfaat ke depannya dan semoga Mas Farel itu bisa tersalurkan apa ya Bu ya, hiperaktifnya gitu. Jadi anak-anak yang lain itu bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal ya kan tanpa terganggu oleh Farel. Kemudian Farel juga bisa menyalurkan ke hiperaktifannya gitu dengan penerapan pembelajaran ke depan yang akan panjenengan terapkan. Semoga berhasil, Bu. Iya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Ima, karena ini saya masih ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan Ibu. Terima kasih sekali lagi, Bu Ima. Selamat, Bu Ima, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Oke, Ibu. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Monggo Pak Naim, silahkan disampaikan. Monggo Pak Naim, silahkan merefleksi kita berdua. Oke. Pembicaraannya sudah bagus sekali ya antara coach dan coaching ya. Coaching ya, dalam mengcoaching, pokoknya istilahnya itu tujuannya sudah tercapai, goalnya yaitu si coaching ini ya bisa menemukan ide dari permasalahannya sendiri, itu ya. Kemudian si coach juga hebat dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selain itu, seorang coach yang di sini Bu Ima ya, memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh coach, yaitu Bu Har. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kemudian responnya seorang coach itu memberikan apresiasi. Itu sudah bagus Bu, itu sudah, jadi kesannya tidak itu kurang, salah, jadi nggak seperti itu. Bagus, coachingnya juga sudah mau terbuka, mau apa namanya dengan permasalahannya, sehingga dia bisa di sini Bu Har bisa menemukan solusinya sendiri dengan seperti tadi apa ya, saya akan menerapkan pembelajaran yang menurut orang tua aneh. Jadi ketika mau menerapkan itu harus komunikasi dengan orang tua. Itu kan berarti Bu Har benar-benar berpikir kritis untuk menemukan masalahnya sendiri. Itu saja sih dari saya. Sungguh luar biasa pada kegiatan uji yang dilaksanakan Bu Ima dan Bu Har ini. Luar biasa. Oke, terima kasih. Monggo Pak Purwanto. Ya, sebagai pengamat yang sudah saya amati dari kegiatan coach dan coaching yang Bu Suhartini dan Bu Ima lakukan, sudah bagus Bu. Keduanya untuk komunikasinya sangat lancar sekali, kemudian sangat rileks sekali, mengalir begitu saja, sehingga apa ya, semacam obrolan santai, tetapi di situ ada solusi yang diberikan atas masalah yang dihadapi oleh Bu Hartini sebagai coach. Kemudian dari Bu Ima selaku coach
memberikan tadi yang disampaikan Pak Naim, apresiasi itu juga salah satu bentuk bahwa tidak langsung menyalahkan apa yang sudah Bu Hartini lakukan, sehingga Bu Har juga termotivasi, tergerak, kemudian dengan pertanyaan pemantik, metode-metode lain apa yang ingin dilakukan, ingin diuji cobakan, dilaksanakan, itu juga membuat si Koci ini mencari penyelesaian atas masalahnya sendiri. Kemudian selanjutnya untuk solusi yang diberikan juga sudah bisa diterima sehingga Bu Har sebagai Koci yang mempunyai masalah bisa lega atas saran dan masukan yang diberikan oleh Bu Ima. Jadi secara umum untuk tujuan kegiatan coach dan Koci ini sudah tercapai dengan terselesaikannya masalah yang dihadapi. Begitu Bu Ima dan Bu Har. Ya, terima kasih Pak Purwanto dan juga Pak Muhammad Fathul Naim untuk refleksi yang diberikan kepada saya dan juga Bu Suhartini.